Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba kembali menutorialkan penggunaan microcontroller Node MCU ya. Pada video saya sebelumnya, kita sudah sampai pada pembacaan sensor LDR ya, di mana hasil pembacaan sensor LDR ini kita gunakan untuk menyalakan lampu LED. Bagi yang belum menonton video saya sebelumnya, bisa ditonton terlebih dahulu ya. Pada video kali ini saya akan coba menjelaskan satu komponen lagi dengan nama relay ya. Dimana relay ini ibaratnya sebuah saklar ya. Dimana saklar itu fungsinya adalah menyambung atau memutus arus ya. Dimana arus di sini adalah arus listrik ya, baik arus listrik AC ataupun arus listrik DC ini bisa kita gunakan. Ini contohnya bisa digunakan untuk menyalakan sebuah motor atau motor listrik atau pompa listrik atau lampu juga bisa dengan keadaan tertentu ya. Pada video saya sebelumnya kita sudah contohkan simulasi project penyalaan sebuah lampu ya, bisa digunakan pada lampu taman ya. Jika keadaan di sekitar itu gelap, maka lampu menyala. Tapi kan secara keadaan nyata tidak mungkin lampunya hanya sebatas LED kecil ini ya. Lampunya otomatis itu membutuhkan daya yang lebih besar atau lampu yang lebih besar. Kalau lampunya lebih besar, otomatis tidak mungkin dayanya bisa disupport oleh microcontroller ini. Maka kita butuh daya eksternal. Maka di sini fungsi microcontroller ini adalah untuk menyambung atau memutus arus menggunakan relay. Gambarnya seperti ini. Oke, kita mulai jelaskan komponen-komponen atau pin-pin yang ada di komponen relay. Dimana relay yang saya tunjukkan gambarnya ini adalah relay satu channel ya. Nah, ini contohnya yang saya pegang ini adalah relay satu channel. Ada pula relay yang multi channel ya. Seperti ini yang saya pegang ini yang ada 4 channel ya. Oke, saya jelaskan yang satu channel saja melalui gambar sketsa di layar ini. Di sini ada 3 buah terminal ya, yang nanti akan kita sambungkan ke sebuah kabel ya. Dimana terminal yang tengah ini saya rotate dulu ya supaya biar lebih mudah. Seperti ini. Dimana terminal yang tengah ini, ketika perangkat relay ini belum terhubung dengan sumber daya atau dalam keadaan seperti ini, terminal di tengah ini dengan terminal yang bertanda NO atau yang di sebelah kanannya jika posisinya seperti ini ya, itu normalnya open atau tidak tersambung. Jadi dalam keadaan seperti ini, relay atau terminal tengah dengan terminal yang ada di kanan atau yang berlogo NO atau NO itu kepanjangannya adalah normally open ya. Jadi tengah dengan yang bertanda NO itu tidak tersambung dalam keadaan seperti ini atau dalam keadaan tidak tersambung dengan arus ya. Tapi di sebelah kirinya atau yang bertanda NC itu normally close itu tersambung. Jadi terminal ini dengan terminal ini itu nyambung. Tapi yang di sebelahnya sini atau yang bertanda NO, terminal tengah dengan terminal yang ini itu tidak tersambung normalnya. Oke, seperti itu. Terus di sini ada 3 buah pin ya, yang nanti akan kita sambungkan ke microcontrollernya. Pin VCC tentunya kita akan sambungkan ke tegangan 3,3 volt di Node MCU. Ingat ya 3,3 ya, karena keluaran dari tegangan pin digital Node MCU itu sebesar 3,3 volt. Maka VCC-nya ini ya kita sambungkan juga ke tegangan 3,3 volt. Nah, kecuali Anda menggunakan microcontroller lain
kayak semacam Arduino Uno ya, itu tegangan pin digitalnya 5 volt. Maka VCC-nya ini juga Anda sambungkan ke tegangan 5 volt. Seperti itu. Karena ini kita pakai Node MCU, maka nanti pin VCC ini kita sambungkan ke tegangan 3,3 volt. Sedangkan pin ground ini kita sambungkan tentunya ke pin ground di Node MCU ini. Sedangkan pin in ini nanti kita akan sambungkan ke salah satu pin digital di Node MCU. Ya, kita buatkan untuk skemanya. Kita tambahkan misalkan sebuah komponen baterai ya. Ini kita ibaratkan sebagai daya eksternal ya. Wah, kebanyakan. Nah, misalkan ini aja. Ini kita simulasikan sebagai sumber listrik ya. Kita taruh sini saja. Terus misalkan kita tambahkan lampu. Mudah-mudahan komponennya ada. Ini kita pakai ini saja. Misalkan kita buat rangkaian seperti ini dulu. Besaran ini ya, kita pakai motor listrik aja. Nah, misalkan ini kita ibaratkan sebuah perangkat yang kita nyalakan ya dengan saklar ini ya. Misal kita buat rangkaian seperti ini ya. Ini nyambung ke sini. Ini tentunya kalau kita sambungkan langsung kan perangkat ini nyala ya, karena ya emang disuplai oleh sumber daya ini. Tapi di sini kita lewatkan dulu ke terminal di relaynya ya. Kita buat seperti ini. Nah, ini kan seperti yang saya jelaskan tadi, untuk pin berlabel NO atau yang di sebelah kanan jika kondisinya seperti ini, itu normalnya open atau tidak tersambung. Maka ini kalau saya sambungkan ke sini, itu motor masih belum mutar ya, atau belum nyala ya, karena pinnya ya masih terputus. Kecuali untuk pin ini atau kabel ini saya sambungkan ke sini, nah itu akan nyambung, nanti akan nyala motornya. Tapi dengan kondisi seperti ini belum tersambung dengan apapun, ini motor belum nyala karena posisi terminal tengah ini sama terminal NO itu belum tersambung atau dalam keadaan terputus. Sedangkan di NC ini normally close ini dalam keadaan default sudah nyambung ya. Seperti ini. Jadi nanti kalau V-in ini kita berikan tegangan sebesar 3,3 volt atau tegangan yang sama dengan VCC ini, maka di sini posisinya akan kebalik. Kalau V-in ini kita berikan tegangan yang sama dengan tegangan VCC ini, posisi nyambungnya ini akan kebalik. Dengan kata lain, terminal tengah ini akan nyambung ke terminal NC ini, tapi terminal tengah tidak akan nyambung ke terminal yang sebelahnya ini atau terminal NC ini. Kalau di posisi pin in ini kita berikan nilai tegangan 3,3 volt atau yang sama dengan tegangan yang kita berikan di VCC. Oke, kita buatkan untuk skemanya ya. Buatkan skemanya ini untuk pin VCC kita hubungkan ke tegangan 3,3 volt ya di sini ya. Sedangkan pin ground tentunya kita sambungkan ke ground ya. Nah, seperti ini kita beri warna hitam. Nah, sedangkan untuk agak
kecil aja ya. Sedangkan untuk pin in ini kita masukkan ke salah satu pin digital di Node MCU ya. Misalkan saya koneksikan ke pin D6, ada pin D6 seperti ini. Akan saya kasih warna grey seperti ini aja lah. Agak ruwet ya untuk skemanya. Oke, kurang lebih seperti ini. Jadi nanti ketika pin D6 ini kita beri status high untuk keluaran output pin digital, maka di sini posisi dari saklar ini akan nyambung. Pin tengah dengan pin yang berlabel NO ini akan nyambung kalau di sini kita beri nilai inputan sinyal digital ya, atau tegangan 3,3 volt. Maka di sini akan nyambung, karena nyambung otomatis di sini akan terjadi arus. Otomatis perangkat ini akan nyala. Ini bisa kita ganti perangkat motor atau perangkat lampu atau perangkat yang lainnya ya. Seperti itu. Jadi skemanya kurang lebih seperti ini. Jadi ketika pin D6 ini kita kasihkan sebuah nilai digital atau nilai tegangan keluaran, maka di sini posisinya di sini akan nyambung ya. Tapi di sebaliknya ini akan terputus. Begitu ya sebaliknya. Kalau ini tidak ada tegangan, ini otomatis akan terputus, sedangkan yang di pin NC akan tersambung. Seperti itu. Oke, kita contohkan untuk merakitnya dengan komponen yang secara real ya. Oke, kurang lebihnya untuk pengkabelannya seperti ini ya. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di skema ya, skema di gambar ini ya. Nah, ini sudah saya hubungkan untuk perangkat relaynya. Ya, tapi ini berhubung saya tidak punya baterai dan motor, ini saya tidak sambungkan ya. Nah, ini perangkatnya hampir sama dengan gambar yang skema di sini ya, ini ya. Ini relay yang satu channel ya. Ada pula relay yang banyak channel, itu sebenarnya untuk penggunaannya hampir sama ya. Kalau relay yang multi channel ya seperti ini. Bentar. Ya, relay yang multi channel ini pinnya itu sebenarnya hampir sama, ada pin VCC yang nanti kita sambungkan ke tegangan VCC ya, tegangan 3,3 sampai 5 volt ya. Sedangkan ada pin ground di sebelah sini. Nah, ini pin ground, ini pin VCC. Sedangkan pin selainnya itu adalah pin inputan pin digital ya. Ini berhubung ada 4 relay ya, di sini pin inputan digital juga ada 4. Ada di sini ada pin in 1 ya, pin in 1, pin in 2, pin in 3 dan pin in 4. Nah, kalau di relay satu channel itu tentunya karena satu ya, pin inputnya cuma ada satu. Ini di sini ada label COM, ada label NO dan label NC. Label COM pin tengah ke pin NO itu normalnya adalah open atau tidak tersambung. Tapi kalau di pin sebelahnya di sini ya, di terminal sebelahnya itu simbolnya NC, yaitu NC ya, kelihatan ya. NC itu normally close. Jadi pin tengah ini dengan pin ini kalau belum nyala seperti ini pin tengah dengan ini nyambung, tapi ini dengan ini tidak nyambung. Ya, seperti itu. Kita akan coba mulai programkan kodenya. Nah, bahwa ini adalah kode yang kemarin ya. Oh, belum nyala ya, mohon maaf. Saya perlihatkan dulu untuk kodenya. Nah, seperti ini. Ini adalah kode pemrograman yang kemarin ya. Bagi yang belum nonton, silahkan bisa ditonton terlebih dahulu. Di sini kita tambahkan sebuah variabel untuk menampung pin untuk relaynya. Misalkan saya namai pin R.
kita sama dengankan pin D6 karena relaynya tadi saya sambungkan ke pin D6. Setelah itu di sini di bagian void setup ini saya berikan nilai bahwa pin R itu sifatnya adalah output ya. Kita set terlebih dahulu. Setelah itu kita bisa pastikan juga untuk pin R itu statusnya low. Pin R statusnya low. Setelah itu di sini di bagian ini jika nilai LDR-nya kurang dari 300, di sini juga kita tambahkan. Jika nilai LDR-nya atau dalam kondisi gelap, nilai hasil bacaan sensornya, maka pin R-nya itu juga kita akan beri tegangan hack ya, atau kita beri tegangan keluar 3,3 volt. Tapi jika nilai hasil bacaan sensor LDR itu kurang dari atau lebih dari 300, itu kita beri status low atau tegangannya kita hentikan. Kondisi ini bisa disesuaikan ya dengan kondisi di lapangannya. Untuk lebih jelasnya bisa ditonton video saya sebelumnya. Oke, kita cek. Nah, jika tidak ada masalah, kita sambungkan untuk mikrokontrolernya ke perangkat komputer. Setelah itu kita coba upload untuk kode yang kita tuliskan ini. Oke, kita tunggu proses uploadnya. Oke, upload sudah selesai. Kita cek untuk hasilnya. Seperti ini ya. Kemarin kalau sensor LDR ini saya tutup, lampu akan nyala dan relaynya ini juga akan aktif ya, ditandai dengan bunyi cetik gitu ya. Kalau Anda bisa dengar mungkin. Nah, itu dengar ya bunyinya cetik, itu berarti sudah ada perpindahan antara pin tengah ini atau terminal tengah dengan terminal yang sampingnya yang semulanya tidak nyambung, itu akan nyambung ya. Kita coba tutup di untuk sensornya, nyala. Nah, seperti itu ya. Terus di sini perlu diperhatikan juga bahwa perangkat mikrokontroler ini tidak harus terhubung ke komputer ya. Kalau sudah kita programkan, kita bisa beri daya eksternal ya. Oke, misalkan ini saya beri daya eksternal menggunakan power bank ya. Ini juga bisa berfungsi sesuai yang kita programkan ya. Nah, ini dayanya eksternal ya, nyambungnya ke power bank ya. Jika sinyal LDR atau sensor LDR ini kita tutup, akan nyala dan relaynya juga akan bereaksi ya. Nah, perhatikan suara relaynya. Ini saya dekatkan ke mic. Oh, mati ya powerbanknya. Oke ya, seperti itu berfungsi. Tinggal nanti di terminal ini Anda sambungkan ke perangkat yang ingin dinyalakan ya. Oke, seperti itu. Oke, mungkin video tutorial sampai di sini dulu. Nanti akan kita lanjut untuk tutorial selanjutnya. Oke.
Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.